warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jingga Expedia. Hai sahabat Expedia, jangan lewatkan video-video menarik seputar Islam dan hal-hal unik yang ada di dunia. Seperti video kali ini, kita akan bahas tentang sosok yang sangat karismatik dan sangat terkenal di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Insinyur Soekarno? Siapa sih yang tidak kenal dengan Presiden Soekarno? Ya, sosok yang satu ini kita kenal sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hingga saat ini dikenal dengan istilah Founding Father. Beliau dikenal sangat lihai dalam melakukan diplomasi dengan berbagai negara dan dikenal selalu akrab dengan pemimpin dari berbagai negara. Salah satunya adalah Rusia. Ya, di Rusia nama Soekarno cukup dikenal. Beliau sangat dekat dengan pimpinan Rusia saat itu. Sampai-sampai tercatat sebuah kisah bagaimana Presiden Soekarno meminta pemerintah Rusia untuk mencari makam seorang pewaris hadis yang dikenal bernama Imam Bukhari. Dari berbagai sumber dikatakan bahwa Soekarno lah yang menemukan makam Imam Bukhari. Jadi ceritanya seperti ini. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno diundang oleh pimpinan Uni Soviet yaitu Nikita Khrushchev untuk bisa berkunjung dan datang ke Moskow. Pada saat itu, intrik pimpinan Uni Soviet adalah ingin memperlihatkan pada Amerika kalau Indonesia berada di belakang Blok Timur. Memang, pada saat itu sedang terjadi persaingan hebat antara Blok Timur dengan Blok Barat. Blok Barat sendiri dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang berjunjung pada pertentangannya untuk melawan Uni Soviet. Saat itu, tentunya Presiden Soekarno menghadapi dilema besar. Pada dasarnya, Presiden Soekarno tidak ingin menunjukkan kalau Indonesia bisa diatur oleh Uni Soviet. Makanya Soekarno membuat sebuah strategi. Sebelum mendatangi Uni Soviet, Soekarno mengatakan kepada pimpinan Uni Soviet saat itu, "Hai Tuan Khrushchev, saya bersedia datang ke Moskow, tapi ada satu syarat. Temukan saya pada makam Imam Bukhari, yaitu perawi hadis yang terkenal. Dia dimakamkan di Samarkand, Uzbekistan. Jika kamu telah menemukan kuburan Imam Bukhari, maka saya akan bersedia datang ke Uni Soviet." Hal ini tentunya membuat pemimpin tertinggi Uni Soviet itu bingung. Siapakah Imam Bukhari? Akhirnya, Khrushchev pun meminta Soekarno mengganti syaratnya. Tetapi Soekarno tentu saja menolak. Dan akhirnya kala itu Uni Soviet memenuhi permintaan dari Soekarno. Pemerintah komunis Uni Soviet ini mati-matian mencari makam ulama besar Islam itu. Tentunya ini bukanlah sebuah perkara mudah. Khrushchev pun hampir menyerah. Dia kembali melakukan komunikasi dan menawar syarat dari Soekarno. Tapi tentu saja Soekarno bersikeras bahwa Uni Soviet harus menemukan makam Imam Bukhari. Uni Soviet pun tidak menyerah dengan permintaan Soekarno ini. Pada akhirnya, pemerintah Uni Soviet berhasil menemukan lokasi makam Imam Bukhari. Saat itu, kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terawat untuk ukuran kuburan seorang ulama besar. Khrushchev pun dengan gembira menyampaikan hal itu kepada Soekarno.
Tak lupa pihak Soviet merenovasi makam Imam Bukhari agar tidak terlihat berantakan saat dikunjungi oleh Soekarno nanti. Khrushchev pun dengan gembira menyampaikan hal ini pada Soekarno. Uni Soviet melakukan ini bukan tanpa sebab. Dia melakukan ini untuk mengambil hati Presiden Soekarno saat itu. Akhirnya, Presiden Soekarno pun mengunjungi Moskow. Tak lupa dia berziarah ke tempat imam yang sangat dikaguminya ini di Samarkand. Sejarawan Asfi Warman Adam meragukan kebenaran soal Soekarno dan penemuan makam Imam Bukhari ini. Sebabnya tidak ada literasi resmi soal peristiwa ini. Soekarno pun tidak pernah menceritakan hal ini dalam biografi dirinya yang ditulis oleh Cindy Adams. Versi lain yang berkembang di Uzbekistan menyebutkan, berkat Soekarno, makam Imam Bukhari dipugar besar-besaran. Dulunya makam itu tidak terlihat kemegahannya, tetapi jelang ziarah Soekarno, makam ini dibersihkan dan direnovasi hingga tampak megah. Imam Bukhari yang lahir di kota Bukhara, Uzbekistan ini pada tahun 196 Hijriah atau 810 Masehi. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayahnya yang bernama Ismail bin Ibrahim. Tapi akhirnya dikenal sebagai Imam Bukhari karena berasal dari kota Bukhara. Selama hidupnya, Imam Bukhari menghimpun sejuta hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyaring dan mempelajari hadis-hadis tersebut untuk menemukan mana hadis yang kuat dan mana hadis yang lemah. Akhirnya Imam Bukhari menuliskan sebanyak 9.082 hadis dalam karya monumentalnya yaitu Al-Jami' al-Syahih yang dikenal sebagai Syahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari lahirnya di kota Bukhara, tapi dia meninggal dan dimakamkan di kota Samarkand. Kedua kota itu berjarak sekitar 300 km dan kedua kota itu berada di negara Uzbekistan. Begitulah sikap karismatik dari seorang Soekarno. Dia sangat lihai memainkan peran politik agar tidak dicap sebagai negara yang ikut-ikutan. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian ya sahabat Expedia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.